Ayolah para pendengar yang budiman, terutama ibu-ibu rumah tangga, mulai malam ini, mulai detik ini, berhati-hatilah ya. Kalau nanti menyaksikan ada anak atau yang bantu-bantu di rumah kita melakukan kesalahan, nggak usah pakai marah. Oh ya, satu lagi kerugiannya pemarah itu nanti di akhirat bisa menjadi muflis ya. Tahu kan muflis? Orang yang banyak amal solehnya, banyak amalnya, tapi di akhirat masuk dalam jahanam. Nauzubillah. Apa sebabnya? Karena dia sangat sering aktif sekali menyakiti orang lain. Sehingga ketika ditimbang, dia memang membawa pahala kebaikan banyak. Tapi ketika ditimbang, siapa yang pernah disakiti oleh ibu ini? Saya. Yang ngacung begitu banyak. Apalagi yang sering ganti-ganti pembantu di rumah ya, karena sering disakiti, itu panen pembantu. Berbahagialah para pembantu yang budiman yang ada di rumah yang memiliki dunungan pemarah ya. Jangan dibalas, maafkan aja, nanti di akhirat pahalanya dapat tuh. Walaupun gaji pas-pasan, yang penting pahala ya. Tapi jangan gembira, sok ibu. Ya, abdi kurang pahala ya, dek pi amma. Lalu pi ambekeun ya enggak. Terus dunungannya ngambek, itu zalim, dia yang menyebabkan marah. Ayolah kita tahan, anak-anak kita tidak usah dengan kemarahan lah ya. Kalau sudah marah nanti kita akan cenderung menjadi keji. Maaf, ini sebuah pengalaman, aduh semoga Allah mengampuni. Dulu sedang lelah sekali menjelang ceramah, anak nangis. Nangisnya tengah jelenger gitu. Mama, jangan nangis. Ini juga nggak nangis. Sambil, ayo nanti kalau nangis masukin ke kolam. Itu ujuk kepikir dimasukin ke dalam kolam ya. Siapa yang membisiki ini ya? Masa anak dikasih makan, digedein, waktu hamilnya ditunggui, sakit sedikit, meni dijaga, dibawa ke dokter, nah nangis sebentar aja mau dimasukin ke kolam. Tapi udah lagi marah, sepertinya cocok aja. Ayo dimasukin ke kolam. Nggak mau berhenti nangisnya. Sambil nangis, diam, pegang tangannya. Nggak mau, makin meronta. Ayo diangkat itu ke dekat kolam. Sok tuh. Makin menjerit, celum, untung deet kolamnya itu hanya sebatas lutut ya. Celum masuk itu jadi, aduh pipis, nangis di sana, naik dari kolam teh terus kemana-mana, ke karpet, ke tempat tidur, masya Allah. Ya Allah, jadi begini, jadi di mana-mana kotor, bau pipis. Berhenti enggak itu nangis. Itu yang diingat, itu prosedur. Kenapa kok bisa jadi keji begini ya? Harusnya kan kalau anak nangis kita baca Quran supaya tenang, sambil didekap, sambil doa, ya Allah karuniakan kesabaran, jangan sampai kotor hati ini, sing sabar, anak ini adalah milikmu. Harusnya kan begitu ya. Jangan marah ya Bu, Pak, jangan marahi ibu. Terus bapak seetik pahala dioper ke ibu ya. Kalau kantor banyak masalah, bukan ibu sasarannya, bukan istri. Tahan. Para guru sing saroleh ya, jangan ngajarin jelek kepada muridnya. Kalau ngajarin murid dengan kemarahan, nanti muridnya mengamalkan kemarahan itu di lingkungannya. Jadi kalau sekarang banyak kebrutalan, saya tidak mengatakan guru-guru brutal ya, tapi belajar dari mana itu? Cobalah Pak Guru, Bu Guru, kita coba teknik yang baru di dalam menyikapi anak-anak yang nakal atau yang ribut. Tidak anak-anak mah biasanya ya, tidak mungkin guru-gurunya juga. Waktu SMA mah, SMP sama. Kami mencoba kemarin di sini dengan teknik. Biasanya suka dongkol kalau ada yang ribut, terus tertawa. Ini budaknya mending nggak tahu etika, ngegoler lagi pesantren kilat. Tapi nggak boleh marah.
Ayo, siapa yang ketawanya terbahak-bahak begitu? Cung, ngacung. Dia diam. Terus nyumput, biasa yang di pojok-pojok itu. Adik-adik sekalian, kita doakan yang barusan tertawanya terbahak-bahak, seperti ya menggonggong begitu, sehingga jadi anak yang pinter, amin, soleh, amin, dan punya masa depan yang baik, dunia akhiratnya, amin. Dia bangkit dari jadi sembunyinya, terus duduk. Ayo ngacung, cung, dia ngacung. Alhamdulillah, kita hormati nih, walaupun masalah kesalahan biasa, tapi kita harus hormati, sudah punya salah mau bertanggung jawab deh. Merasa salut nih, ada punya keberanian ngacung, gak banyak orang yang begitu ya. Rekan-rekan sekalian, adik-adik itu alhamdulillah berani ngacung. Gimana nih, mau push up nggak? Ya saya mau. Ya sekarang ya boleh. Tapi kalau enggak juga nggak apa-apa. Mau. Ya kalau enggak apa-apa. Tapi kan kalau kita mau mempertanggungjawabkan, subhanallah, kita lebih mempunyai harga diri dibanding kamu. Ya saya push up sekarang. Berapa? Mau 5 atau 10? 10 juga nggak apa-apa. Ya tuh. Dan alhamdulillah diam tuh sesudah itu. Daripada keluar kamu mengganggu suasana kelas, nanti kesetanan, betul tidak? Nah demikian. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.